Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama di kelas 9 semester 1, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada sistem reproduksi pada manusia ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi pada laki-laki. Kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, indikator yang harus kalian pahami ada 8, yaitu kalian harus mampu yang pertama mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, mampu menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. 5. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. 6. Menjelaskan manfaat berhitan. 7. Menyebutkan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar semikula seminalis. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 tentang organisasi kehidupan, kita sudah mempelajari bahwa bagian terkecil penyusun dari tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Sel itu bisa bertambah banyak karena memperbanyak diri dengan cara membelah. Nah, ada 3 alasan penting mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka ukurannya juga akan semakin besar. Yang kedua, untuk perbaikan. Misalnya ketika kita mengalami luka. Nah, ketika luka itu ada kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut itu adalah hasil dari proses pembelahan sel. Yang ketiga, untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Pada proses reproduksi secara seksual atau secara kawin, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau sel anakan. Nah, pembelahan sel ini ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh, menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi secara aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah diploid, dan siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis itu terdiri dari tahap pertama adalah interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis yang terdiri dari 4 tahap. Pada tahap profase dibuktikan dengan adanya kerusakan membran inti menjadi bagian-bagian kecil, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Pada metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, kemudian pada tahap anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi yang tadinya ada di bidang pembelahan masih menyatu, kemudian memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian dilanjutkan pada tahap telofase. Di sini membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang. Kemudian ini adalah gambar dari fragmen membran inti. Nah, untuk pembelahan meiosis,
Pembelahan meiosis ini berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Nah, cirinya pada pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 proses pembelahan secara meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ini adalah skema dari proses pembelahan secara meiosis. Ada 2 meiosis, meiosis pertama dan meiosis kedua. Untuk tahap meiosis pertama terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian setelah itu masuk ke proses meiosis yang kedua, terdiri dari 4 tahap, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekarang kita lanjut ke sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, ini bisa kalian lihat organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Terdiri dari vas deferens. Ini adalah vas deferens yang merupakan saluran. Ini berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vesikula seminalis dan sebagai tempat penampungan sperma. Kemudian yang bagian B ini adalah uretra. Uretra ini sebagai tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya urin. Yang bagian C ini adalah penis. Nah, penis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita melalui pertemuan keduanya. Bagian D ini adalah skrotum. Ini skrotum ini adalah pembungkus dari testis. Ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar spermatogenesis dapat tetap terjadi. Bagian E adalah testis, berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa atau sel sperma dan hormon seks testosteron. Bagian F adalah epididymis. Ini adalah epididymis yang berbentuk seperti koma. Ini berfungsi sebagai alat pengangkutan, penyimpanan, dan pematangan sperma. Kemudian ada di sini kelenjar Cooper. Ini untuk menghasilkan cairan lendir yang sifatnya basah dalam saluran ejakulasi dan keluar sebelum pria mengalami ejakulasi. Kemudian ini adalah kelenjar prostat. Ini berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berwarna putih keabu-abuan, sifatnya basah, berguna sebagai tempat hidup dan bergeraknya sperma. Dan yang terakhir adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berfungsi untuk mensekresikan atau menghasilkan cairan yang bersifat basah. Ini fungsinya vesikula seminalis. Nah, sekarang kita lanjut bagaimanakah sperma itu bisa dibentuk. Jadi spermatogenesis ini membelah secara meiosis. Ini adalah merupakan tahap meiosis pertama. Kemudian ini adalah meiosis 2. Ini karena ada 2 proses meiosis, ini meiosis 1. Kemudian dari spermatosit sekunder kemudian dia membelah secara meiosis 2. Bagaimana proses pembentukan sperma atau biasa juga disebut dengan spermatogenesis? Yang pertama, sperma itu berasal dari sel induk sperma atau yang disebut dengan spermatogonium. Kemudian sel spermatogonium itu membelah secara mitosis membentuk sel spermatosit primer.
Nah, spermatosit primer ini membelah secara meiosis, membentuk 2 sel spermatosit sekunder. Yang keempat, setiap sel spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan meiosis membentuk 2 sel spermatid. Nah, ini adalah spermatid yang berasal dari spermatosit sekunder, masing-masing menghasilkan 2 spermatid. Nah, kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi dan berkembang menjadi sel sperma atau spermatozoa. Nah, jadi sampai di sinilah penjelasan untuk pertemuan pertama kita tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi pada laki-laki.